Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 22592011. Di sini saya akan mendemonstrasikan website dengan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan modul Flash dengan kasus atau dengan tema toko buku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan uh, codingannya terlebih dahulu yang dimulai dari PBO.py. Di sini, karena kasus saya mendapat toko buku, saya memiliki beberapa objek, atau saya membuat beberapa objek, yaitu ada kelas buku dengan atribut judul, thumbnail, isi, penulis, kategori, penerbit, tahun terbit, ISBN, harga, dan stok. Lalu saya memiliki fungsi data yang digunakan untuk mengembalikan data berdasarkan ID, sama seperti objek buku atau kelas buku. Di kelas profil, di sini saya bermaksud untuk tentang toko bukunya itu sendiri. Seperti di sini saya memiliki atribut nama bookstore. Nama bookstore di sini bermaksud nama dari toko tersebut. Lalu alamat, nomor telepon, email, dan jam operasional. Maksud jam operasional di sini waktu buka atau tutup dari toko buku tersebut. Lalu deskripsi dari tokonya. Iya. Lalu kebijakan di sini kebijakan yang diterapkan oleh toko tersebut. Lalu ada kelas pembeli, memiliki atribut nama, email, alamat, nomor telepon. Di sini bermaksud yang digunakan untuk identitas si pembelinya. Lalu di sini ada objek penerbit yang terdiri dari nama. Nama di sini bermaksud nama dari penerbit, bukan nama penerbitnya, bukan nama dari penerbit, nama penerbit. Lalu di sini sama seperti pembeli, penerbit hanya saya tambahkan deskripsi dan buku terbitan. Deskripsi di sini maksudnya penerbit itu menceritakan latar belakang dari si penerbit atau grup penerbitnya sendiri. Lalu buku terbitan di sini bermaksud untuk buku apa saja yang diterbitkan oleh penerbit. Lalu kedua, saya akan menjelaskan database.py. Database.py diawali oleh import JSON. Import JSON digunakan untuk mengimport data dengan format JSON. Lalu import OS digunakan untuk menghandle file dan directory. Lalu di sini lokasi data. Lokasi data adalah lokasi yang akan ditunjukkan untuk menyimpan data dengan extension JSON. Sama seperti lokasi data, namun di sini namanya berkas buku yang digunakan untuk menyimpan daftar buku dengan format JSON. Data dengan format daftar buku dengan format JSON. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi setelah kita isi form dari buku, nanti akan otomatis kesimpan ke dalam folder data, yaitu file daftar buku JSON. Terus selanjutkan di database, sama seperti berkas buku, di sini saya terdapat ada berkas pembeli, lalu berkas penerbit. Di sini ada fungsi baca data dengan variabel nama berkas.
Fungsi baca data digunakan untuk membaca data dengan format atau ditunjukkan pada file JSON berdasarkan nama berkas. Jika jika eh, jika jika data tidak ada, maka fungsi akan mengembalikan dictionary kosong. Dan jika file data ada, menggunakan JSON load untuk mengembalikan data dalam bentuk dictionary. Lalu di sini ada def simpan data, nama berkas dengan parameter nama berkas. Def simpan data di sini digunakan untuk menyimpan file dengan format JSON yang ditentukan oleh nama berkas. Menggunakan JSON dump untuk menyimpan data tersebut dengan indentasi 4 spasi. Lalu di sini ada def ambil satu buku berdasarkan ID yang ditentukan. Fungsi baca data akan mencari buku atau mencari data buku berdasarkan ID yang sudah ditentukan. Terus itu jika ID tidak ditentukan, maka fungsi baca data akan mengembalikan dictionary kosong. Lalu di sini ada def ambil banyak buku berdasarkan kriteria yang menggunakan keyword argumen. Di sini ada fungsi baca data yang akan mengambil banyak buku berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Jika kriteria tidak ditentukan, maka fungsi baca data akan mengembalikan dictionary kosong. Di sini ada def simpan buku. Fungsi simpan buku akan mengambil data buku dengan fungsi mengambil file atau data baru buku dari data buku yang akan ditambahkan ke data buku. Lalu akan disimpan menggunakan simpan data. Sama seperti buku, penerbit dan pembeli seperti itu. Lalu di blueprint ada backend. Di sini terdapat import OS. Digunakan untuk menghandle file dan directory. Lalu from flash import blueprint digunakan untuk menghandle aplikasi webnya. Lalu di sini from workzuk digunakan untuk menghandle file upload buku. Lalu di sini ada from database digunakan untuk menghandle data dari database seperti ini, baca data, simpan buku, simpan data. Lalu di sini ada from PBO import digunakan untuk menghandle objek-objek dari PBO tersebut. Di sini kan ada buku, penerbit, pembeli, dan profil. Di sini ada modul atau kelas blueprint yang didefinisikan atau diberi nama menjadi backend. Di sini ada lokasi foto. Ada komen di sini, konfigurasi directory upload. Digunakan untuk mengupload file atau file foto-foto dari buku. Jika tidak ada,
maka kami akan membuatnya. Di sini ada dekorator back-end root. Dekorator back-end root dimaksudkan halaman eh, halaman depan yang akan merender. Ya, ini fungsi dashboard ya, yang akan merender template session back file backend dashboard. Template session backend dashboard yang ini. Lalu di sini ada dekorator backend buat buku menggunakan metode get atau post. Fungsi buat buku. Jadi uh, akan mengambil file yang sudah diisi atau form yang sudah diisikan oleh post akan diambil di sini. Di sini untuk menghandle file upload. Jika file sudah ada, akan disimpan ke akan disimpan ke data buku. Lalu return redirect. Jika kita sudah mengisikan atau mengisi form di root buat buku, maka diarahkan ke front end beranda yang akan merender template session backend buku. Sama seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi maksudnya seperti ini. Di halaman admin ini, di book, jadi judul. Misalnya, lalu di sini isinya random aja. Kategori romance atau terserah, atau di sini penerbit optional saja. Lalu tahun terbit, ISBN-nya 23456 dengan harga 100. Stoknya 1 lalu simpan. Nah, maksudnya setelah berhasil mengisi form dari book, maka dia akan diarahkan ke halaman beranda. Kamu dan air mata ya kan? Lalu di sini saya akan demonstrasikan websitenya. Di sini home. Home menampilkan halaman beranda yang menampilkan banyak buku. Ketika kita mengklik kanan salah satunya saja, dia akan menampilkan satu buku atau menampilkan detail dari buku tersebut. Di sini saya menggunakan atributnya ada judul, isi, penulis, kategori, penerbit, tahun terbit, ISBN, harga, dan stok. Di sini terdapat 3 slide seperti ini. Untuk halaman beranda atau home, di sini terlihat ya untuk rootnya sendiri seperti ini atau ditambah garis miring aja itu untuk mengarahkan user ke halaman beranda. Lalu about di sini tentang toko bukunya.
Toko buku di sini saya menggunakan nama toko buku itu sendiri, alamat, nomor telepon, email, dan jam operasional serta deskripsi kebijakan dan etika. Untuk footernya seperti ini. Lalu buyer di sini daftar pembeli, daftar yang sudah membeli. Di sini publisher sama seperti buyer, daftar penerbit. Sedangkan kalau publisher itu daftar penerbit. Di admin, tampilan admin seperti ini. Jadi ketika klik dashboard akan menampilkan seperti ini, dan jika klik book seperti ini. Bot juga seperti ini. Buyer, kita akan mencoba satu buyer. Lalu simpan, maka dia akan langsung diarahkan ke buyer list atau ya buyer list, sama seperti publisher juga seperti itu. Simpan. Nah, ini ya begitu. Seperti itulah demonstrasi dari websitenya. Tapi untuk kasus UTS yang kemarin penyimpanannya hanya menggunakan memori. Sedangkan untuk kasus UAS ini memiliki penyimpanan seperti tadi, menggunakan format JSON yang ketika kita berhenti atau tidak berhenti menjalankan suatu aplikasi, data tersebut tetap ada. Sedangkan untuk penyimpanan memorinya di kasus UTS, ketika kita menjalankan ulang sebuah aplikasi tersebut, data tersebut akan menghilang karena menggunakan penyimpanan memorinya saja. Apabila ada kekurangan kata atau penjelasannya agak susah dimengerti, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.